Ini skill copy paste Akane itu bisa dikatakan tingkat dewa ya teman-teman. Setelah mendapatkan pencerahan dari Aqua, dia malahan ingin membuat karakter dari orang yang Aqua sukai. Tapi masalahnya, dia membuat karakter yang sudah lama tiada, yaitu Hoshino Ai. Asli teman-teman, saya kira di awal itu Akane reinkarnasinya si Ai juga, tapi ternyata bukan ya. Makanya, jika begitu, mari kita tonton pembahasan mengenai Oshinoko episode ke-7. Melanjutkan sisi penyelamatan Aqua terhadap Akane yang ingin terjun payung. Saat sudah ditenangkan, Akane pun menyadari bahwa yang menyelamatkannya adalah Aqua, dan dia bertanya-tanya bagaimana dia tahu dia akan melompat dan menemukannya di jembatan. Tentu Aqua mengetahuinya karena Mem-chan yang mengunjungi Akane dan dia melihat bahwa dia pergi saat badai sedang berlangsung dan memberitahukannya langsung ke Aqua untuk membantu mencari keberadaan si Akane. Untung aja Aqua bisa menemukan Akane dan langsung saja disamperin oleh polisi untuk ditangani lebih lanjut dan berlanjut ke kantor polisi. Baru deh beralih ke Ruby dan Kana, di mana mereka sedang membicarakan mengenai kasus Akane yang semakin parah. Apalagi Kana juga tidak heran dengan kasusnya. Ketika melihat konten yang sudah tayang, pasti akan menyulut amarah dari para penonton juga. Menurut Ruby juga hal itu kan sudah biasa terjadi pada banyak artis. Tapi itu adalah pendapat dari orang awam. Karena Kana sendiri yang sudah pernah merasakan hal yang sama ketika dia sedang menghadapi hinaan dari netizen, hal itu membuat dia merasa hidupnya sudah berakhir atau sampai situ saja. Oleh karena itulah, banyak dari negara-negara juga menerapkan sebuah peraturan untuk memberikan konseling pada aktor atau pemeran muda, apalagi jika menyangkut reality show. Banyak drama dan kebohongan yang akan sangat membantu keadaan mental pemeran dari bahaya yang menghantui mereka. Ketika sedang berbicara di sini, si tante ada menerima telepon dan sempat kaget bahwa Aqua ternyata sedang di kantor polisi. Sesampainya di sana, ternyata polisi yang sedang menginterview Akane yang ingin terjun tadi. Di dalam interview ini juga, akhirnya Akane bisa mengeluarkan semua unek-uneknya di depan ibu dan orang lain mengenai apa yang dia rasakan selama ini. Makanya, hal itu membuat Akane bisa kembali semangat dan bisa berpikir jernih. Aqua yang sedang menunggu di luar pun langsung disamperin oleh si tante dan diberikan pujian karena sudah bisa menyelamatkan temannya sekarang ini. Karena dia pun langsung bilang kalau semua orang bisa meninggal, tapi jika ada yang bisa bergerak langsung, waktunya pun bisa tertunda, alias masih bisa diselamatkan jika melihat orang yang sedang ingin budir. Ketika Akane keluar ruangan interogasi, langsung aja disamperin oleh Yuki dan teman-temannya yang menghampiri. Akane pun langsung ditampar oleh Yuki karena dia tidak bisa menceritakan apa-apa kepada mereka dengan beban mental yang dia rasakan. Yuki begitu-begitu pun sangat mengkhawatirkan Akane karena dia pun ada merasa bersalah dengan apa yang terjadi sebelumnya. Aqua pun langsung menanyakan mengenai rencana Akane selanjutnya, mengenai apakah ia ingin melanjutkan acaranya atau tidak. Meskipun dia terikat dengan kontrak, tapi Akane memiliki hak untuk berhenti karena pihak acara telah gagal mengawasi artis yang masih di bawah umur dalam naungan mereka. Tetapi Akane yang memiliki tujuan untuk menjadi artis terkenal memutuskan untuk tetap ikut dalam acara tersebut meskipun dirinya takut untuk melangkah lebih maju, namun dia tidak akan mau mundur juga. Tentu di kalangan pemeran acara juga bisa terlihat kalau mereka itu masih muda dan pasti akan saling membantu karena sifat mereka yang tergolong masih polos. Tapi dalam pemikiran Aqua berbeda ya, karena dia merasa kesal ketika melihat pihak pembuat acara atau para stafnya yang memiliki rencana sendiri untuk menjadikan Akane sebagai kambing hitam. Makanya Aqua langsung saja menyusun rencana untuk membuat image Akane yang rusak menjadi bagus dengan menyetir isu entertainment artis. Ditambah ketika di kantor polisi juga terdapat banyak jurnalis yang menunggu cerita baru. Dengan itu, Aqua mulai bisa menyetir berita yang terjadi di media. Akibat dari isu terbaru cerita dari Aqua, niat jahat netizen sudah mulai berkurang nih. Ditambah Aqua pun langsung mulai merencanakan rencana selanjutnya dengan membuat seri video kompilasi dari acara tersebut dengan pola editing dia sendiri. Dengan bantuan dari Mem-chan mengenai foto-foto yang dia miliki mengenai Akane, mereka pun mulai mengutarakan niatnya, di mana memang acara tersebut menggunakan editor pro yang kelihatannya ingin membuat Akane menjadi penjahat di acara tersebut. Karena hal itu, Aqua pun langsung membuat cara untuk membalikan keadaan dengan mengedit video yang berisikan tentang acara itu dengan pandangan mereka sendiri, yang apa adanya dan lebih positif dari yang versi original. Sekalian untuk menyelaraskan kesalahpahaman Akane di dunia entertainment oleh para penontonnya juga kan ya.
Mem-chan juga berkata bahwa ini adalah timing yang cukup bagus untuk mencari simpatisan atau sensasi, di mana isu percobaan terjun payung Akane yang sedang hangat-hangatnya di media online dapat membuat simpatisan Akane menjadi semakin bertambah, yang akan membuat karir Akane bisa kembali normal. Dengan bantuan dari Mem-chan hingga teman-temannya yang lain, Aqua pun mulai merencanakan mengenai konsep dari video yang ingin ia buat untuk membantu Akane. Dari adegan Yuki dan Akane yang berpelukan sudah direkam oleh pihak staf dan tidak dipakai, itu bisa dipakai oleh Aqua juga akhirnya. Dia pun langsung menuju staf pengembang untuk meminta rekaman dari adegan yang sudah terjadi sebelumnya. Di sini, si kru cowoknya yang diminta rekamannya awalnya tidak bisa memberikannya secara cuma-cuma. Tapi Aqua yang dengan tegas mengatakan ke si staf bahwa mereka itu telah gagal menjaga anak-anak dalam naungan mereka, yang membuat hati stafnya nyelekit dan menyerah pada Aqua. Dan akhirnya memberikan rekaman tadi yang menjadi pusat perhatiannya. Proses yang panjang dan lama dalam pengeditan video itu membuat Aqua menjadi kerja lembur dan tidak berhenti-henti dalam pengeditan, hingga sampailah dalam sesi untuk penguploadan video yang sudah dibuat. Tentu hasil yang mereka dapatkan sangat bagus, hingga membuat videonya viral sekali lagi. Ketika video itu keluar juga langsung membuat pandangan netizen terhadap Akane itu berubah dari buruk menjadi baik lagi, karena opini mereka yang digiring oleh pihak membuat acara. Akane yang menonton videonya pun langsung menangis ketika melihat perkataan dari teman-temannya yang solid, hingga respon netizen pun yang sudah berkurang dari segi negatifnya. Akane pun yang sudah bisa kembali pulih langsung melanjutkan pekerjaannya sebagai pemeran atau aktor dalam acara reality show-nya, di mana dia pun langsung disambut oleh Yuki dan Mem-chan yang senang melihat Akane kembali syuting bersama dengan mereka. Di sini, Mem-chan ada langsung memberikan saran ke Akane, di mana sepertinya dia harus membuat sebuah karakter baru atau karakternya sendiri ketika bersangkutan dengan kesan dari para penonton. Aqua yang mendengarnya pun setuju, karena jika dia melakukan suatu tindakan negatif nantinya, karakter itulah yang akan menjadi pertahanan pertama dalam karirnya sebagai artis. Apalagi di dunia hiburan, kalau kamu tidak memiliki beberapa karakter, kamu tidak bisa mengikuti perkembangan cerita dan situasi dalam acara apapun, terutama di acara reality show seperti ini. Saat Akane sedang bingung dengan karakter seperti apa yang ingin dia buat, Mem-chan langsung saja mengarah ke Aqua dengan menanyakan suka tipe cewek seperti apa. Dia pun menjawab dengan tipe kesukaannya adalah cewek cantik, senyumannya bagai matahari, dan mata yang menarik. Tapi Mem-chan yang mendengarnya langsung menyadari bahwa tipe Aqua itu mirip dengan Ai dari Bikomachi, dan saat Akane mendengarnya dia pun langsung berusaha untuk menjadi gadis idaman Aqua dengan menelusuri kriteria Ai seperti apa dulunya. Walaupun Aqua yang mendengarnya ada skeptis dengan Akane karena dalam pemikirannya tidak ada orang yang bisa mirip dengan Ai. Pada sore harinya, ketika selesai dalam syuting, Akane pun bisa merasa berhutang budi kepada Aqua. Dia pun langsung meriset keadaan Ai di setiap penampilannya, sampai dari kesukaannya, gaya bicara, hingga gaya penampilan dalam media hiburan yang pernah terjadi atau didokumentasikan semasa hidupnya si Ai. Jadi si Akane bener-bener meriset habis-habisan ya teman-teman, ketika menyangkut dengan si Ai, sebuah karakter yang ingin ia tiru. Ketika di kantor, Kana pun ada memberikan sedikit informasi kepada Aqua mengenai Akane itu adalah seorang jenius ketika menjadi aktor teater, karena sifatnya yang cukup bisa mengikuti peran dari sebuah karakter juga. Pantas Aqua tidak mengetahuinya karena Aqua tidak berkecimpung dalam dunia teater. Jadi jika di dunia teater, Akane itu adalah seorang yang jenius dalam berakting atau berperan dalam satu karakter. Jadi kalau berperan dari karakter yang sudah ada, dia bukan kaleng-kaleng ya teman-teman. Hal ini dibuktikan ketika Akane sudah kembali ke lokasi syuting, di mana Aqua yang ingin mengajaknya masuk tiba-tiba dibalas oleh Akane dengan sifatnya yang berubah drastis dan gaya bicaranya yang mirip dengan Hoshino Ai. Ditambah lagi ketika Akane itu berjalan menuju cahaya matahari, dia bisa mengeluarkan dengan jelas kedua matanya yang berubah dan bertambah bintang di kedua matanya yang cukup mengagetkan kita juga, para penonton teman-teman. Apakah dia ini reinkarnasi Hoshino Ai? Bukan ya teman-teman. Dia cuma orang yang berbakat dalam memerankan peran seseorang saja. Jadi bukan reinkarnasi, bukan juga kembarannya. Jadi dia ini hanya berperan untuk mengikuti gaya bicara, cara berekspresi Hoshino Ai. Oke, itu aja teman-teman untuk pembahasan kali ini. Jika kalian suka dengan pembahasan dalam video ini, silahkan di like, subscribe, dan bantu share videonya ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi.